Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Bella Octavia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang potensi pengobatan berbasis terapi gen terhadap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau dapat dikatakan terjadi resistensi insulin. Nah, gejala dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu peningkatan frekuensi buang air kecil, terutama di malam hari, merasa haus sepanjang waktu, merasa sangat lelah, sering merasa lapar, terjadinya penurunan berat badan secara tiba-tiba, gatal di kelamin, kemudian terjadinya sariawan berulang kali, kemudian luka yang sulit sembuh, penglihatan kabur, mudah terserang infeksi, kemudian terjadi nyeri atau mati rasa pada kaki dan tangan, dan kemudian sering terjadi kesemutan. Nah, faktor resiko diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, hipertensi atau peningkatan tekanan darah, terdapat riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus, terjadinya dislipidemia atau kenaikan kadar lemak darah, kemudian rentan terus menyerang orang yang di atas umur 45 tahun. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca, ternyata diabetes mellitus tipe 2 ini beresiko tinggi menyerang wanita daripada pria. Kemudian faktor risiko selanjutnya yaitu faktor genetik, yang terakhir yaitu alkohol dan rokok. Kemudian kita masuk ke diagnosis diabetes tipe 2. Yang pertama yaitu tes hemoglobin terglikasi atau A1C, di mana jika hasil menunjukkan 5,7% adalah normal, kemudian jika hasil menunjukkan 5,7% hingga 6,4%, maka orang tersebut didiagnosis sebagai pradiabetes, dan kemudian yang selanjutnya, jika hasil menunjukkan 6,5% atau lebih tinggi pada 2 tes terpisah, maka dapat dinyatakan orang tersebut adalah penderita diabetes. Kemudian tes selanjutnya yaitu tes gula darah acak, di mana tes ini dilakukan dari terakhir pasien makan, yang mana jika hasil menunjukkan 200 mg per dl atau 11,1 mmol per liter atau lebih tinggi lagi, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai pengidap diabetes. Kemudian tes selanjutnya yaitu tes gula darah puasa, di mana darah diambil setelah pasien melakukan puasa selama semalaman, dan hasil yang ditunjukkan yaitu seperti berikut. Yang pertama, jika hasil menunjukkan kurang dari 100 mg per dl atau 5,6 mmol per liter adalah normal. Yang kedua yaitu jika hasil menunjukkan 100 hingga 125 mg per dl atau 5,6 hingga 6,9 mmol per liter, maka orang tersebut didiagnosis sebagai pradiabetes. Kemudian jika hasil menunjukkan 126 mg per dl atau 7 mmol per liter atau lebih tinggi lagi pada 2 tes terpisah, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai penderita diabetes. Kemudian tes selanjutnya yaitu tes toleransi glukosa oral,
di mana tes toleransi glukosa oral ini biasanya digunakan pada pasien yang sedang hamil. Nah, sebelum pemeriksaan, pasien harus berpuasa semalaman dan tidak boleh mengkonsumsi cairan yang manis. Dan hasil menunjukkan jika kurang dari 140 mg per dl atau 7,8 mmol per liter adalah normal. Kemudian jika hasil menunjukkan 140 hingga 199 mg per dl atau 7,8 mmol per liter dan 11,0 mmol per liter, maka pasien tersebut didiagnosis sebagai pradiabetes. Dan jika hasil menunjukkan 200 mg per dl atau 11,1 mmol per liter atau lebih tinggi lagi setelah 2 jam menunjukkan orang tersebut adalah penderita diabetes. Kemudian kita masuk ke komplikasi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, komplikasi ini biasanya sering terjadi jika penderita diabetes ini sudah kronis, di mana yang pertama komplikasi yang sering terjadi yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, contohnya itu seperti stroke. Nah, kemudian kerusakan saraf atau neuropati, kemudian penyakit ginjal, kemudian mengalami kerusakan mata, kemudian rentan terhadap infeksi, dan kemudian gangguan pendengaran, kemudian risiko amputasi, di mana seperti yang kita ketahui biasanya penderita diabetes mellitus ini jika terjadi luka maka akan sulit untuk mengering dan bahkan dapat menyebar lebih luas lagi. Nah, lama-kelamaan luka tersebut akan membusuk sehingga biasanya disarankan untuk melakukan tindakan amputasi. Dan yang terakhir yaitu demensia. Kemudian kita masuk ke penerapan terapi gen pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu terapi gen dengan GLP-1. Nah, seperti yang kita ketahui, GLP-1 atau glucagon-like peptide 1 adalah hormon peptida yang terdapat di dalam saluran cerna yang dapat menstimulasi sekresi insulin dari kelenjar pankreas. Nah, memiliki efek proteksi terhadap sel beta pankreas serta menghambat sekresi hormon glukagon sehingga dapat mengontrol kadar glukosa darah. Nah, GLP-1 ini saat ini digunakan sebagai obat diabetes mellitus tipe 2 yang memodulasi sekresi insulin dengan cara bergantung pada glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, menekan sekresi glukagon, serta mempromosikan proliferasi sel beta pankreas. Nah, terdapat sebuah penelitian dengan menggunakan probiotik Lactococcus lactic yang mengirimkan GLP-1 secara oral ke tikus uji. Nah, terapi ini menghasilkan penurunan kadar glukosa darah 2-11 jam setelah pemberian dan terjadi peningkatan insulin yang signifikan. Kemudian penelitian yang serupa dilakukan dengan menggunakan Lactobacillus paracasei sebagai inang dan GLP-1 pentametrik diberikan secara oral ke tikus diabetes. Akan tetapi GLP-1 pentametrik ini untuk 16 hari tidak memiliki aktivitas antidiabetes tambahan. Nah, meskipun dari Lactobacillus paracasei ini menunjukkan hasil yang signifikan pada penurunan tingkat glukosa darah, hal ini berkemungkinan terjadi dikarenakan degradasi enzimatik yang salah dari 5 protein GLP-1 secara in vivo. Kemudian kita masuk ke terapi gen dengan novel target. Nah, di mana ekspresi glukokinase mutan MGCK
enzim penting untuk metabolisme glukosa dengan injeksi vektor berbasis adenovirus menghasilkan penurunan glukosa darah yang stabil dalam jangka waktu yang lama, yaitu 12-70 hari, tanpa menginduksi hipoglikemia. Ekspresi peptida usus vasoaktif atau VIP oleh injeksi pengkodean vektor lentiviral berbasis HIV VIP meningkatkan sensitivitas insulin, toleransi glukosa, dan menurunkan kadar trigliserida atau serum kolesterol. Pengiriman gen ANGPTL8 dengan penghancuran gelembung mikro bertarget ultrason mendorong proliferasi sel beta, memperluas massa sel beta, meningkatkan toleransi glukosa, dan meningkatkan kadar insulin darah puasa pada tikus uji diabetes. Nah, pembungkaman gen NLRP3 dengan injeksi larvain NLRP3 miRNA selama 8 minggu, kardiomiopati diabetik yang diperbaiki. Nah, selain itu, terdapat studi terbaru bahwa FGF21 pengiriman gen oleh AAV mengakibatkan pengurangan berat badan, hipertrofi, dan peradangan jaringan adiposa, steatosis hati, peradangan dan fibrosis, dan resisten insulin selama lebih dari 1 tahun setelah injeksi tunggal. Nah, selanjutnya terapi ini mencegah peningkatan berat badan dan resistensi insulin pada hewan sehat tanpa efek samping. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan penerapan penggunaan terapi gen untuk pengobatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 sangat menjanjikan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan adanya banyak gen yang dapat mempengaruhi komplikasi pada diabetes mellitus tipe 2. Nah, gen target potensi terapeutik ini dapat disampaikan melalui metode berbasis virus atau non-virus. Akan tetapi lebih banyak penelitian harus dilakukan dengan cara yang sebanding untuk membuka jalan bagi terapi gen untuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, efisiensi, stabilitas, spesifisitas, keamanan, dan kenyamanan adalah faktor yang memerlukan pertimbangan cermat sebelum aplikasi klinis dari sistem pengiriman gen apapun. Kombinasi terapi gen dan intervensi lain mungkin diperlukan agar pengobatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dapat berjalan dengan efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.